Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan tugas mata kuliah supervisi pendidikan Islam. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan supervisi sarana dan prasarana pendidikan. Kalau kita lihat di pendahuluan latar belakang di sini dituliskan bahwasanya manajemen sarana dan prasarana atau Sarpras merupakan salah satu urat nadi yang menentukan keberhasilan seluruh proses pembelajaran. Kita tahu bahwasanya sarana dan prasarana ini sebagai bagian penunjang untuk suksesi pendidikan di sekolah kita. Jadi sarana prasarana itu bukan hanya sekedar fasilitas fisik, ya, bukan juga sebagai pemanis fasilitas di sekolah, ya, tetapi ya berperan penting untuk membentuk iklim akademisi dan juga turut berserta dalam membangun kenyamanan psikologis anak-anak. Oleh karena itu, supervisi sarana prasarana ini menjadi agenda yang sangat penting agar setiap anggaran yang sudah dibelanjakan itu benar-benar dikelola dengan prinsip yang baik, ya, dikelola dengan akuntabilitas, dengan seefisien mungkin, dan juga menopang visi dan misi lembaga itu sendiri. Kalau kita lihat terkait dengan regulasi di Indonesia, ini ada beberapa hal yang mengatur terkait dengan sarana prasarana, ya. Pertama ada standar nasional pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021. Kemudian disampaikan juga secara detail dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah. Kemudian juga dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN PDM menjadikan manajemen fasilitas sebagai salah satu indikator utama penilaian kinerja mutu lembaga. Nah, adapun untuk sekolah atau lembaga Islam, tentu ada hal yang lebih penting, ya. Kita juga tidak dituntut bagaimana agar sarana dan prasarana ini sudah sesuai dengan aturan regulasi pemerintah, namun juga kita dituntut agar sarana prasarana ini juga tunduk terhadap nilai-nilai syar'i. Contohnya bagaimana lembaga kita ini dikelola dengan nilai-nilai Islam, ya, seperti menjaga kebersihan, ya, kemudian menjaga integritas terkait dengan pengadaan sarana prasarana misalnya, dan juga kita dituntut agar tetap bisa menjaga identitas keislaman kita di lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya terkait dengan eh, bagian yang kedua, tujuan instrumen supervisi. Ya, instrumen supervisi ini dirancang sebagai panduan kerja di lapangan dengan tujuan untuk yang pertama mengukur dan menilai sejauh mana kepatuhan sekolah terhadap standar minimum sarana prasarana yang diamanatkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, memantau efektivitas rantai tata kelola Serpas secara internal atau supply chain, ya, mulai dari perencanaan, kemudian
apa namanya, pemilihan vendor, kemudian terkait dengan pencatatannya, eh, hingga terkait dengan maintenance atau pemeliharaan dan perawatan fasilitas. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana nilai Islam telah tercermin dalam pengelolaan fasilitas. Kemudian keempat, memberikan rekomendasi perbaikan konkret berbasis data aktual. Ya, bagaimana hasil dari supervisi ini bisa memberikan feedback bagi uh, sekolah. Kemudian berikutnya terkait dengan sasaran supervisi. Ya, supervisi ini memiliki tiga sasaran utama di sekolah. Yang pertama ada tenaga pendidikan, ya di sini masuk untuk supervisi kepala sekolah ya, terkait dengan sarana prasarana, kemudian wakil kepala sekolah bidang sarpras, ya, kemudian ada juga WKTU, ya, tata usaha, dan juga penanggung jawab pengadaan barang. Dan berikutnya yang kedua, dokumen administratif, ya, bagaimana kita juga di supervisi sarana prasarana ini melakukan evaluasi, ya, terkait dengan dokumen administratif yang dimiliki oleh sekolah. Contohnya terkait dengan master plan, ya, kemudian RKAS, kemudian juga ada buku inventaris aset, kemudian juga berkas-berkas yang berkaitan dengan legalitas izin, ya. Kemudian juga terkait dengan pemeliharaan rutin atau maintenance log, ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sasaran supervisi, sarana dan fasilitas fisik, ya, ini yang kita tinjau, ya, dari sisi fasilitasnya. Ada ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, masjid atau musola, tempat wudhu, fasilitas toilet, fasilitas olahraga, taman sekolah, serta perangkat keselamatan gedung. Contohnya misalnya seperti apar dan jalur evakuasi. Kemudian yang B, landasan konseptual. Di sini dibahas terkait dengan definisi dan ruang lingkup manajemen sarana prasarana. Sarana pendidikan merujuk pada segala perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar seperti meja, kursi, komputer, dan alat peraga kelas. Ini definisi sarana. Adapun prasarana adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung, ya, yang mendukung kelancaran proses pembelajaran, ya, seperti misalnya lahan atau tanah, kemudian bangunan gedung, laboratorium, halaman sekolah, hingga akses jalan. Eh, Kalau kita simpulkan, ya, menurut Fatur Rahman dan Hermawan, bahwa manajemen sarana prasarana dapat dimaknai sebagai seni merencanakan, ya, planning, kemudian eh, mengadakan, ya, kemudian mencatat, kemudian mendistribusikan, merawat, hingga menghapusan aset atau disposal. Kemudian berikutnya dasar hukum dan regulasi rujukan. Di sini ada 5, ya. Yang pertama berkaitan dengan Undang-Undang eh, RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sindiknas, ya, pasal 45 ayat 1. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021, Junto PP nomor 4 tahun 2022. Kemudian berikutnya Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian yang kelima, UUD RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini kajian teori dan standar yang relevan. Ada 4
pilar teori utama yang melandasi supervisi sarana prasarana. Yang pertama berkaitan dengan strategic alignment and sportive system teori, teori manajemen strategis modern, ya, terkait dengan pengadaan sarpras. Jadi, teori manajemen strategis modern menggarisbawahi bahwa pengadaan sarpras tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Riset terbaru menunjukkan bahwa sekolah yang mampu menyelaraskan rencana induk atau master plan, fasilitas fisiknya dengan tuntutan kurikulum dan visi misi sekolah mencatatkan peningkatan mutu lulusan yang jauh lebih baik. Ini menurut Rahman dan Ningsih. Bagaimana sarana prasarana atau fasilitas fisik itu juga menjadi sistem pendukung dalam eh, mencapai visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, eh, digitalisasi logistik dan akuntansi aset berkelanjutan. Ya, bagaimana ini apa namanya pencatatan, ya, eh, atau tagging aset, ya, itu dilakukan secara eh, digital juga. Kemudian berikutnya yang P, ya, terkait landasan teori, yaitu total productive maintenance dan budaya 5R. Bagaimana kita bisa melakukan dua hal dalam pemeliharaan sarana prasarana kita, yaitu yang pertama corrective maintenance, memperbaiki setelah fasilitas rusak, ya. Yang kedua adalah preventive maintenance, ya, pemeliharaan sarana prasarana atau fasilitas sebelum rusak. Jadi ada pencegahan dulu, ya. Ada dua hal. Yang pertama memperbaiki setelah fasilitas rusak. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan untuk mencegah kerusakan. Adapun 5R itu singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian berikutnya terkait dengan tata kelola pengadaan dan integrasi nilai Islami. Bagaimana kita bisa melakukan atau mengerjakan proses pengadaan itu secara adil, ya, terbuka, dan menjauhi konflik of interest, ya, apa namanya, benturan kepentingan. Ini kemudian bagian yang C terkait dengan kisi-kisi instrumen supervisi, ada dimensinya, kemudian indikator, kemudian dasar hukum. Di sini dasar hukumnya ada menurut eh, apa namanya prinsip syar'i dan juga aturan hukum, eh, peraturan pemerintah, apakah itu undang-undang dasar atau PP dan Permendikbud. Kemudian ada jumlah butir, kemudian nomor butir. Dimensi untuk yang pertama yaitu Hifzuddin, ya. Kemudian indikatornya identitas Islami dan budaya religius. Dasar hukumnya ada Quran Surah Al-An'am 160 sampai 163. Kemudian dasar hukum legalitasnya adalah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Sindiknas. Kemudian jumlah butir ada 6, adapun nomor butirnya 1 sampai 5. Yang kedua, dimensinya musyawarah, indikatornya ada keselarasan visi dan misi sekolah. Dasar Al-Qur'annya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 serta Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023. Adapun jumlah butir instrumennya ada 3, nomor butirnya nomor 6 sampai 9. Kemudian dimensi berikutnya amanah, indikatornya prinsip pengadaan dan manajemen vendor. Dasar Qurannya adalah Surat Al-Maidah ayat 1 dan
Dasar legalitasnya Perpres nomor 12 tahun 2021, jumlah butirnya 6, nomor butir 10 sampai 14. Kemudian dimensi yang berikutnya keempat toharoh, indikatornya adalah kebersihan, kerapihan, keindahan dan estetika. Adapun untuk landasan Qurannya adalah surat At-Taubah ayat 105 dan legalitasnya Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023. Jumlah butir instrumennya ada 4, ada pun nomornya dari nomor 15 sampai 19. Kemudian yang kelima dimensinya terkait dengan hifzul mal, indikatornya database akuntansi aset dan manajemen pemeliharaan. Dasar Qurannya surat Al-Baqarah ayat 282 dan dasar legalitasnya PSA nomor 16. Jumlah butirnya 6, nomor butir instrumennya nomor 20 sampai 25. Kemudian terakhir dimensi masalah musalah. Indikatornya adalah aspek legalitas dan regulasi pemerintah. Dasar Qurannya surat An-Nisa 89 dan Permendikbud nomor 24 tahun 2007 junto. Jumlah butir 5, nomor butirnya 26 sampai 30. Adapun jumlah butir instrumen supervisi sarana prasarana totalnya adalah 30. Ini terkait dengan instrumen supervisi, ya, kuesioner. Keterangan skor yang pertama atau yang ke satu adalah sangat tidak sesuai, skor yang kedua tidak sesuai, skor yang ketiga sesuai, skor yang keempat sangat sesuai. Ini indikator yang pertama, identitas Islami dan budaya religius, ada 5 butir pernyataan. Kemudian eh, indikator keselarasan visi dan misi sekolah, ada 4 butir pernyataan. Kemudian indikator prinsip pengadaan dan manajemen vendor, ya, ini ada 5, 5 butir pernyataan. Kemudian indikator kebersihan, kerapihan, keindahan, dan estetika, ada 4 butir pernyataan. Kemudian berikutnya indikator database akuntansi aset dan manajemen pemeliharaan, ini ada 7 butir. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 butir pernyataan. Kemudian terkait dengan indikator legalitas dan regulasi pemerintah, ada 5 butir pernyataan. Kemudian berikutnya ada rubrik penilaian. Ya. Instrumen ini menggunakan skala Likert 1 sampai 4 untuk mengukur tingkat pemenuhan dan efektivitas manajemen sarana dan prasarana. Penggunaan skala 4 tingkat ini bertujuan untuk menghindari kecenderungan penilai memilih jawaban tengah atau central tendency bias, ya, sehingga supervisor dituntut memberikan penilaian tegas berbasis bukti fisik dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Ini skor 1 ya, sangat tidak sesuai kriteria deskriptifnya, kondisi sarana tidak memenuhi standar, rusak parah atau tidak ada sama sekali, sama sekali belum dilaksanakan atau tidak memiliki dokumen atau fisik tidak layak. Skor 2 tidak sesuai deskriptifnya, kondisi sarana ada namun belum berfungsi optimal atau memerlukan perbaikan besar, dilaksanakan sebagian kecil atau dokumen tidak lengkap atau fisik kurang terawat. Skor 3 sesuai kriteria deskriptifnya, kondisi sarana berfungsi dengan baik, terawat, dan memenuhi kebutuhan dasar, dilaksanakan sesuai standar atau dokumen lengkap atau fisik terawat dengan baik. Terakhir, skor 4 sangat sesuai. Kriteria deskriptifnya, kondisi sarana dalam keadaan prima, inovatif, bersih, estetis, dan melampaui standar yang diharapkan, dilaksanakan secara unggul dan konsisten, atau dokumen lengkap dan terintegrasi, atau fisik sangat terawat, atau fisik sangat merawat nilai estetika dan keislaman. Dan bagian berikutnya terkait dengan petunjuk penggunaan instrumen. Yang pertama ada teknik
pelaksanaan evaluasi. Di sini ada teknik triangulasi ya, data, triangulasi data yang menggabungkan tiga pendekatan pembuktian: pemeriksaan fisik dan observasi lapangan, kemudian verifikasi dokumen dan bukti administratif, kemudian yang ketiga pendalaman wawancara terstruktur. Kemudian berikutnya yang kedua, waktu dan frekuensi pelaksanaan. Nah, ini bagaimana kegiatan supervisi itu bisa kita rancang ya, dan bisa dikerjakan tentu dengan apa namanya, supervisi berjangka ya, apakah misalnya nanti per triwulan ya, kemudian per semester atau per tahun ajaran. Contohnya misalnya kita lihat sini ada yang pertama evaluasi berkala semesteran ya, dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Contoh pada penghujung semester ganjil dan genap. Kemudian yang kedua evaluasi tahunan ya, dilaksanakan 1 kali pada akhir tahun ajaran misalnya. Kemudian yang ketiga penilaian khusus atau insidental. Nah, ini ya, misalnya dalam rangka untuk persiapan akreditasi ya. Kemudian berikutnya siapa saja pihak yang berwenang menggunakan instrumen supervisi ini. Jadi supervisi ini bisa dipakai oleh pihak internal maupun juga supervisor internal atau supervisor eksternal. Yang pertama ada pengawas sekolah atau pengurus yayasan, kemudian yang kedua ada kepala sekolah, yang ketiga ada tim penjamin mutu atau tim audit sarpras. Kemudian berikutnya terkait dengan cara pengskoran dan kategori hasil. Jadi untuk mengetahui nilai capaian atau nilai skor keseluruhan, maka total skor yang diperoleh itu dibagi 120, kemudian dikali 100%. 120 itu adalah skor tertinggi ya. Karena ada 30 soal, seandainya setiap soal dijawab dengan skor tertinggi atau skor maksimal 4, maka 30 dikali 4 yaitu 120. Kemudian berikutnya kategorisasi kinerja dan interpretasi hasil. Ini hasil dari nilai atau skor supervisi atau total atau hasil supervisi secara operasi yang sudah dilakukan. Ini ketika nilainya keluar, maka dikategorikan mana yang kategori sangat baik, ya, mana yang kategori baik, mana kategori yang cukup, mana kategori yang sangat kurang, ya. Contoh 81% sampai 100%, 81,25% sampai 100% itu adalah kategori sangat baik atau istimewa dan unggul. Kemudian 62,50% sampai 81,24% itu kategori baik yang memenuhi standar. Kemudian 43,70% sampai 62,49% itu adalah kategori cukup atau kurang optimal. Kemudian terakhir 25% sampai 43,74% kategori sangat kurang. Ini yang belum dikerjakan ya, masih menunggu hasil dari supervisi lapangan yang sudah kita sampaikan, namun hasilnya belum dikirimkan sampai sejauh ini. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.